Shalom, jumpa dengan saya dalam channel Cerita Alkitabku. Kita bersama akan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Mari kita satu hati di dalam doa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang terbuka untuk menerima firman-Mu. Bimbing kami oleh Roh Kudus-Mu agar kami sungguh memahami kebenaran firman Tuhan yang terkandung di dalam kisah Yusuf, Kejadian pasal 37 ini. Biarlah firman-Mu menguatkan, menegur, dan mengarahkan kami kepada rencana-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kejadian pasal 37 ayat 1-36 dengan tema Tuhan bekerja melalui penderitaan kita. Saudaraku, di dalam Kejadian pasal 37 ini menceritakan bagaimana Yusuf mengalami berbagai penderitaan sebelum akhirnya dia mengalami penggenapan rencana Tuhan dalam hidupnya. Dalam Kejadian pasal 37 ini juga kita melihat bagaimana Tuhan bekerja melalui kesulitan, pengkhianatan dan penderitaan untuk menggenapi rencananya dalam hidup Yusuf. Pada ayat 1-4 di sana diceritakan bahwa Yakub itu lebih mengasihi Yusuf dibandingkan anak-anaknya yang lain, karena Yusuf adalah anak yang lahir di masa tuanya. Sebagai tanda kasih, Yakub memberikan jubah yang maha indah kepada Yusuf di dalam ayatnya yang ketiga. Namun kasih Yakub yang istimewa ini kepada Yusuf menimbulkan iri hati, menimbulkan kebencian bagi saudara-saudara Yusuf di dalam ayat yang keempat. Hal ini mau mengajarkan kepada kita para orang tua, ketika ada seorang anak yang lebih kita kasihi daripada saudara-saudaranya yang lain, tentu pasti akan menimbulkan kecemburuan, akan menimbulkan iri hati, dan pasti akan terjadi pertikaian. Karena itu, sebagai orang tua kita harus berlaku adil dalam mengasihi anak-anak kita. Kita pun diajar untuk terus mau menjaga hati kita. Jangan sampai kita merasa iri atau kita cemburu kepada orang lain. Di dalam ayat 5 sampai ayat 11, Yusuf mendapat dua mimpi, yaitu yang pertama dikatakan bahwa berkas gandum saudara-saudaranya sujud kepada berkas gandumnya, ayat yang ketujuh. Yang kedua, matahari, bulan dan 11 bintang sujud kepadanya, ayat 9. Mimpi ini bukan berasal daripada Yusuf sendiri, melainkan dari Tuhan. Namun saat Yusuf menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara Yusuf semakin membencinya, ayat yang ke-8 dan 11. Bahkan ayahnya sendiri menegur Yusuf di dalam ayat yang ke-10. Saudara, kita harus percaya bahwa Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui mimpi, melalui penglihatan. Namun tidak semua orang akan menerima mimpi dan penglihatan yang dari Tuhan, karena hanya orang-orang yang dalam perkenanan Tuhan boleh diberikan mimpi dan penglihatan dari Tuhan. Ayat yang ke-12 sampai ayat 28, Yakub kemudian mengutus Yusuf untuk mencari saudara-saudaranya yang sedang mengembalakan ternak mereka berada di Sikem, ayat 13-14. Namun ketika saudara-saudaranya melihat Yusuf dari jauh, mereka berencana untuk membunuh Yusuf. Mereka berkata, "Lihat, si tukang mimpi kita itu sudah datang. Mari kita bunuh dia dan kita lemparkan dia ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan bahwa seekor binatang buas telah menerkamnya. Kita lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Di dalam ayat 18-20, saudara-saudara Yusuf ini berencana membunuh Yusuf, menguburkan masa depan Yusuf sebelum mimpi Yusuf menjadi kenyataan. Tetapi di sana kita lihat ada Ruben yang mencoba menyelamatkan Yusuf dan menyarankan agar Yusuf hanya dimasukkan ke dalam sumur yang tidak berair saja, ayat 21 dan 22. Ketika ada orang lain berencana jahat kepada kita, ingat, Tuhan bisa pakai siapa saja untuk menolong dan menyelamatkan kita. Di dalam ayat 23 dan 24, ketika Yusuf
sampai saudara-saudaranya ini langsung menanggalkan jubahnya dan melemparkan ia ke dalam sumur kering. Jubah yang mereka ambil artinya melambangkan bagaimana saudara-saudara Yusuf ini ingin menghapus identitas Yusuf sebagai anak kesayangan Yakub. Dan sumur ini menggambarkan ketiadaan Yusuf di dalam hidup saudara-saudaranya. Namun ketika Ruben pergi, Yehuda menyarankan agar Yusuf ini dijual kepada pedagang Ismail di dalam ayat 26 sampai 28. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa pengkhianatan itu bisa datang dari orang-orang dekat kita, tetapi Tuhan tetap berdaulat atas hidup kita, atas hidup saudara dan saya. Karena itu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, karena Tuhan yang akan membela kita. Di dalam ayat 29 sampai 36, setelah Yusuf dijual, maka saudara-saudaranya membuat tipu daya dengan mencelupkan jubah Yusuf ke dalam darah kambing dan memperlihatkan kepada Yakub. Di dalam ayat 31-32, Yakub mengira bahwa Yusuf telah mati dan Yakub menangis Yusuf dengan kesedihan yang sangat amat dalam. Di dalam ayat 33 sampai 35, ternyata Yusuf tidak mati, tetapi Yusuf telah dijual oleh saudara-saudaranya kepada saudagar Midian, orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Dan orang Midian itu pun menjual Yusuf kepada Potifar di Mesir. Di dalam ayat yang ke-36, dan hal ini akan menjadi bagian daripada rencana Allah. Saudara ingat, dalam penderitaan kita mungkin tidak mengerti rencana Tuhan, tetapi percayalah Tuhan selalu bekerja untuk kebaikan kita. Di dalam Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Tuhan bisa memakai penderitaan untuk mempersiapkan kita bagi sesuatu yang besar yang akan kita dapatkan di dalam hidup ini. Saudara, dalam Kejadian pasal 37 kita belajar ada 3 poin penting. Kasih yang tidak adil dapat menimbulkan iri hati dan kebencian. Yang kedua, pengkhianatan atau kejahatan orang-orang yang menjatuhkan kita. Tapi ingat, mereka tidak akan bisa menggagalkan rencana Tuhan yang indah dalam hidup setiap kita. Yang ketiga, penderitaan bisa menjadi jalan untuk mempersiapkan kita bagi sesuatu yang lebih besar yang akan kita dapatkan dalam hidup ini. Yusuf mengalami pengkhianatan, dia dijual, dia dipisahkan dari keluarganya. Tetapi ini semua adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mengangkatnya menjadi penguasa di Mesir dan menyelamatkan banyak orang. Karena itu jangan takut saudaraku, dalam menghadapi kesulitan, dalam menghadapi penderitaan, percayalah bahwa Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami untuk tetap setia dalam penderitaan, melihat apapun yang kami alami dalam hidup ini, bahwa Engkau Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Tolong kami Tuhan untuk tetap percaya kepadamu meskipun kami menghadapi berbagai-bagai penderitaan. Kuatkan iman kami seperti Engkau menguatkan Yusuf, agar kami boleh hidup di dalam penggenapan rencanamu yang indah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.